Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita berada di taman-taman indah, taman surga, atau dikenal dengan majelis zikir. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, membimbing kita di atas jalan yang benar, dan juga Allah mudahkan untuk beramal soleh terhadap ilmu yang kita bahas pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah tematik yang barangkali sudah kita ketahui bersama, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, Islam memerintahkan kepada kita agar berikhtiar untuk berobat, mencari obat-obat yang tidak membawa mudarat. Ya. Nah, jemaah semuliakan, hampir semua penyakit insyaallah akan bisa disembuhkan atas izin Allah. Kecuali kata Nabi SAW, yang susah disembuhkan itu adalah penyakit haram. Tahu haram, Bu? Penyakit haram. Bukan haram, tapi haram. Haram itu adalah penyakit tua. Ya, kalau penyakit tua tidak bisa disembuhkan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tadawu ibadallah fa innallaha ta'ala, berobatlah wahai para hamba Allah, sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan penyakit, melainkan Allah turunkan juga obatnya. Berarti semua penyakit itu pasti Allah turunkan obatnya. Nah, disebutkan dalam hadis ini, kecuali satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bukan maksudnya kemungkinan, tapi pasti. Yaitu penyakit, kata Nabi SAW, yaitu al-haram, yaitu penyakit tua. Itu tidak bisa disembuhkan. Ya. Nah, jemaah semuliakan, menunjukkan hadis ini, hampir semua penyakit itu bisa disembuhkan dan Allah turunkan obatnya. Maka semua penyakit itu ya bisa disembuhkan. Nah, maka Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Nah, kita lihat dari sumber penyakitnya dari mana. Nah, penyakit itu ada yang datang dari faktor makanan. Faktor makanan. Apa yang kita makan terkadang itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, sebenarnya sih itu tidak terlalu banyak. Cuman karena kita berlebihan aja. Atau boleh jadi makan yang haram. Kan gitu. Nah, jemaah semuliakan, ada sebagian bilang, engkau apa yang kau makan, gitu. Makanya ada yang seseorang yang bisa badannya bau banget karena itu yang apa yang dia makan. Ada seseorang yang keluar cairan ini itu apa yang dia makan, kan gitu. Dan itu bisa nanti menimbulkan penyakit. Yang kedua adalah sumber penyakit itu bisa disebabkan karena psikis, mental. Bisa karena mental. Nah, jangan semuliakan, kalau
disederhanakan, penyakit itu, kata ada salah seorang dokter, dia dokter dan dia juga ustadz, gitu ya. Dan berdasarkan penelitian saya juga, ada yang penyakit itu faktor medis. Faktor medis berarti kan pola makan ya Bu, pola pikirnya, pola tidurnya, nah kan timbul penyakit. Yang kedua adalah ada yang murni dari gangguan jin, sihir, santet, dan ain. Tanda-tandanya hampir sama penyakit medis. Kayak itu. Yang ketiga, ada sumber penyakit dari dua-duanya. Ada penyakit medis, ada penyakit non-medis. Nah, pertanyaannya, bisakah disembuhkan penyakit murni medis dengan ruqyah? Kata para ulama, bisa. Bisakah penyakit dua-duanya, maksud saya baik medis atau medis dengan ibadah dan lainnya bisa. Nah, jemaah muliakan, ada 3 tadi, ada yang murni medis, ada yang murni karena non medis, gangguan jin, sihir, santet atau ain. Dan yang ketiga adalah gabungan, ada medisnya, ada non medisnya. Nah, ternyata setelah kita lihat di lapangan, ternyata banyak yang terkena penyakit itu ditumbangi oleh non medisnya. Memang iya dia penyakit mata, tapi setelah berobat tidak signifikan untuk sembuh. Udah berobat berbagai penyakit dengan ahli, ternyata enggak sembuh. Nah, berarti menunjukkan ini ada sesuatu yang something wrong, ada sesuatu yang salah. Ada juga penyakit, contoh, ada beberapa kali kasus tiba-tiba dia lumpuh kakinya. Ada yang lumpuh, dibawa ke ahli, dokter, dikasih obat, qadarullah tidak sembuh. Nah, ternyata setelah melihat keadaannya tidak sembuh menurut ahli medis, maka mengambil tindakan untuk doa jalur langit. Pakai jalur langit, yaitu dengan ruqyah dan lainnya. Nah, setelah ruqyah ternyata tiba-tiba sembuh tuntas, bisa jalan. Kan gitu. Nah, jemaah muliakan, itu ada kaitan dengan masalah non medisnya. Makanya jemaah muliakan, ibu-ibu, sebelum datang ke dokter, maka lakukan tindakan-tindakan menurut Quran dan Sunnah. Nah, jemaah muliakan, ternyata bisa juga disembuhkan dengan ibadah tertentu. Maka saya bawakan satu buku ini, bagus sekali. Ini bukunya Terapi dengan Ibadah. Judulnya Terapi dengan Ibadah. Saya lihat bawakan dari dalil yang cukup kuat. Nah, salah seorang bernama Syekh bin Ahmad Hammam. Nah, di sini terapi dengan ibadah, baik istighfar, sedekah, doa, Al-Quran, puasa, sholat. Ternyata ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata sangat berpengaruh terhadap jiwa dan raga kita. Sangat berpengaruh terhadap jiwa dan raga. Ternyata ketika kita mengindahkan perintah Allah, ketika kita mengindahkan sunnah Nabi SAW, ternyata berdampak positif terhadap jiwa dan raga kita. Namun ketika kita melanggar perintah Allah, melanggar sunnah Nabi SAW, maka akan berpotensi menimbulkan penyakit. Nah, ternyata ada beberapa ibadah, dari sekian ibadah yang sangat dahsyat, berdasarkan penelitian saya, ternyata salah satunya adalah sedekah. Adalah sedekah. Kita lihat hadis yang sahih. Ya, Nabi SAW menyebutkan, tadawu maradakum bis sadaqah. Berobatlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Siapa yang menyuruh ini? Nah, Nabi SAW. Ada sebagian orang
timbul penyakit itu karena pelit. Banyak orang yang orangnya Masya Allah bahkan punya dokter pribadi. Dokter pribadi, Masya Allah, bahkan beliau punya rumah sakit. Ada di rumah sakit, tapi sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Masya Allah. Nah, ada sebagian orang yang memang ya mungkin nggak kenal klinik, nggak kenal, tapi dengan ibadah dia sembuh. Karena memang di dalam badan kita ada imun yang bisa melawan penyakit. Ada imun dari diri sendiri yang bisa melawan penyakit tersebut. Hanya saja bisa dibantu dengan ibadah juga. Saya lihat ada ketemu berapa pengusaha sukses gitu. Penyakitnya aneh-aneh. Ya, penyakit aneh. Maksudnya ada sebagian penyakit aneh, ada sebagian yang kena santet dia, tetapi karena ibadahnya hebat, ibadahnya bagus, tapi sihir santet itu tidak terlalu berpengaruh. Tidak berpengaruh. Dia kena, tapi tidak terlalu berpengaruh. Ya terkadang ngilu badan, mungkin dia sedekah, dia ibadah, tiba-tiba hilang sendiri, nanti timbul lagi, kan gitu. Yang targetnya ahli santet, targetnya seseorang itu atau penyakit itu, mungkin boleh jadi Allah turunkan penyakit, mungkin dia lumpuh gara-gara sedekah, gara-gara ibadah sedekah itu akhirnya menghalangi tadi. Ya, menghalangi apa? Niat jahat dari seseorang tersebut. Makanya cuma memuliakan, jangan pernah meremehkan ibadah yang kita lakukan. Ternyata ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu insya Allah akan membawa kebaikan dan keberkahan kaitan dengan hidup kita. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, kita lihat dari hadis tadi, Nabi menyuruh tadawu maradakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara yang sedekah. Ini kasusnya cukup banyak yang pernah saya hadapi di beberapa jamaah. Ada seseorang yang penyakit yang aneh. Yang aneh di sini maksudnya sudah berobat ke ahli medis, tapi tidak kunjung sembuh. Nah, qadarullah beliau kena tokso gitu ya. Susah punya anak. Susah punya anak. Sudah berobat, akhirnya dianjurkan untuk bersedekah. Dalam waktu sekian hari dicek lagi, ternyata toksonya bersih, sembuh, alhamdulillah. Setelah itu bisa punya anak. Ya, qadarullah bisa punya anak. Masya Allah. Cuman beliau ini kan sudah menikah, kan syaratnya walaupun sudah dekat, kalau belum punya suami nggak bisa Bu ya, ini harus punya. Ya. Nah, cuma semuliakan. Nah, ternyata penyakit juga dari mana sumbernya tadi Bu? Penyakit itu bisa juga karena dari diri kita sendiri, dari pola pikir kita sendiri, dari kehidupan sehari-hari. Nah, Allah turunkan, Allah berikan rahmat lewat sedekah, lewat harta, tapi dia pelit. Makanya disebutkan dalam Nabi SAW, salasun min muhlikat. Ada 3 orang, 3 golongan yang pasti akan hancur. Bisa hancur kena penyakit, bisa hancur jiwanya, wallahu alam. Nah, salah satunya adalah orang yang amat sangat pelit. Orang yang amat sangat pelit. Nah, ini kan dalil. Dan berdasarkan empiris pengalaman kita hadapi di masyarakat, ternyata orang yang berapa penyakit yang aneh-aneh tadi, sekalipun dia punya uang miliaran, ternyata uang tadi tidak memberikan dampak negatif, positif. Nah, namun ketika seseorang tadi gemar panjang tangan, tahu panjang tangan Bu? Nah, membantu, suka memberi, suka sedekah dia. Subhanallah, berangsur-angsur sembuh. Nah, ringan tangan. Kalau orang Arab, ya ringan tangan itu panjang tangan.
tangannya selalu memberi. Kalau orang Indonesia panjang tangan mau ngambil. Ya, ini patokannya orang Arab, Pak. Ya. Ya, orang yang suka memberi. Perhatikan ibu-ibu sekalian. Ada sebagian orang yang banyak dosa, mungkin hal-hal yang sunnah tidak lakukan, tetapi orang ini gemar sedekah. Perhatikan, pasti Allah tolong orang ini. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ketika seseorang mengeluarkan sedekah, akan memberikan pengaruh yang positif, baik yang kafir, non-muslim maupun yang Islam. Kalau orang Islam bersedekah, maka akan menghalau segala hal-hal yang buruk. Dan rezekinya berkah dan bertambah banyak. Itu orang Islam. 2, Allah selamatkan dari api neraka dan Allah masuk surga. Berarti di dunia dan di akhirat. Kata Ibnu Qayyim, sementara non-Islam, dia bersedekah, Allah berikan keutamaan sedekahnya. Allah selamatkan dari mara bahaya. Allah mudahkan rizkinya. Ini orang kafir. Tetap diberikan keberkahan dan kebaikan dalam hal ini. Hartanya bertambah. Tetapi ini di dunia. Di akhirat tetap masuk neraka. Kalau dia enggak masuk Islam. Nah, sekalipun dia non-Islam, karena dia hobi sedekah, Allah selamatkan dia. Nah, gimana dengan orang Islam yang mengerti dalil, Pak? Yang mengerti dalil. Nah, sekarang sedekah dulu. Perkara ikhlas dan tidak itu perkara hati. Yang penting kita gemar sedekah tadi. Nah, terutama yang pagi hari itu berpengaruh sekali. Ketika Bapak Ibu berangkat ke masjid, walaupun 1.000, 2.000 masukkan ke celengan, itu sangat berpengaruh terhadap jiwa dan raga kita. Ya, sedekah subuh itu jaminan, karena itu hadisnya sahih. Nah, jemaah semuliakan, nah, ada seseorang yang terkena, maksud saya, orang ini sehat tadi. Tetapi ada juga orang yang berkeinginan untuk sakit. Ada nggak orang yang ingin sakit, Bu? Ada nggak, Bu? Saya yakin pasti ada. Banyak. Terbukti setiap saya membantu proses penyembuhan, pengobatan seseorang, setelah kita telusuri, ternyata 80% yang ketemu saya itu sumbernya penyakit dari diri sendiri. Berarti dia menginginkan penyakit itu. Loh, caranya gimana? Contoh ya, Bu. Ketika suami datang atau memberikan sesuatu, tindakan beliau tidak sesuai dengan harapan ibu, apakah harus marah? Apakah harus kecewa? Apakah harus kesel? Haruskah ibu? Enggak kan? Tapi sebagian ibu-ibu itu kesel, kecewa dengan suaminya. Nah, setelah kecewa, apa yang terjadi pada dirinya? Timbul asam lambung, ilu hati perih, dada nyesek, tegang di leher, nanti timbul darah tingginya, darah rendahnya, timbul nanti saraf kejepit. Saya telusuri, kebanyakan saraf kejepit itu karena punya karakter perfeksionis, kesal dengan keadaan, kesal dengan kerjaannya, kesal dengan orang, kesal dengan suami. Nah, terus timbul penyakit. Dari mana penyakitnya? Dari diri sendiri. Gak mungkin Allah kasih penyakit karena kita yang mau. Nah, ada sebagian orang yang banyak harta juga, tidak sedekah. Nah, biasanya seseorang yang kurang berbagi sedekah itu biasanya menimbulkan hartanya kotor, kemudian dia makan, akan menghasilkan darah-darah juga yang kotor, akan timbul penyakit. Karena banyak kasus orang yang saudara kita yang kotor diberikan harta berlimpah, tapi kurang sedekahnya, saya tidak katakan enggak sedekah, kurang, maka Allah kasih hal-hal yang buruk, jiwanya buruk,
tidak tenang, timbul penyakit ini dan itu. Makanya jemaah semuliakan, sekalipun harta itu sumber dari tangan kita sendiri, keringatnya sendiri, ketahuilah itu semua dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarkanlah, entahkah yang zakatnya, entahkah sedekahnya. Kalau saya katakan di sini pembahasannya, sembuhkan penyakit dengan sedekah. Tahu sedekah di sini, Bu? Sedekah di sini adalah ada dua. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah wajib yang dimaksud di situ apa, Bu? Zakat fitri dan zakat mal. Itu namanya sedekah wajib. Adapun sedekah sunnah adalah selain yang wajib. Kita keluarkan sesuai dengan porsi yang tadi. Apakah harus sedekah sementara saya masih banyak cicilan rumah mobil? Tetap. Walaupun ada kata ustadz, ada sebagian ustadz mengatakan yang wajib itu bayar utang dulu. Lah, yang bikin utang siapa? Haruskah orang memiliki rumah? Kan nggak harus. Adapun dia ngontrak itu bukan aib, kan gitu. Tapi dia ingin memiliki rumah karena dia paksain. Dengan cara apa, Bu? Dengan BTN, bayar tapi nyicil, kan gitu. Bayar tapi nyicil. Nah, otomatis kan habis cicilan itu sehingga sedekahnya kurang, kan gitu, Bu. Karena apalagi gajinya udah dipatok sekian cicilan, sekian buat makan. Sedekahnya, akhirnya ada bahasa sebagian ustadz, selama masih ada utang nggak perlu sedekah atau apalah gitu. Nah, tapi ini utangnya bukan masalah utang itu, Bu. Utang karena dipaksa. Berarti dia sendiri mencari penyakit. Ya, makanya orang yang banyak utang dengan cara cicilan kayak gitu, dibanding orang yang nggak punya utang, biasa lebih sehat orang nggak punya utang. Biasa. Sekalipun dia ngontrak. Ya. Nah, jemaah sekalian kan, tadi ketika dia kesel, kecewa, marah, timbul apa, Bu? Penyakit. Nah, itu yang paling banyak. Nah, ketika dia kesel, disitulah jinnya masuk. Sihir pun gampang masuk. Ain pun gampang masuk. Timbullah penyakit tadi, saraf kejepit. Nah, saya lihat, ada berapa jemaah yang saraf kejepit berdiri baru 5 menit, gemetaran dia. Setelah kita telusuri, ibu ini suka satu hobi ceramah, bukan ceramah keliling, ceramah ke suami. Marah-marah. Yang kedua, bukan sekedar ceramah, tapi dia suka mendam. Nah, suka mendam, kesel, kecewa, apa yang terjadi? Saraf ketarik lah. Nah, akhirnya jin-jin pun gampang masuk kan. Nah, setelah kita telusuri, oh ini mindsetnya dirubah, kemudian kita bimbing tadi untuk taubat dan istighfar dengan beberapa sedekah, kemudian ditepuk sini, subhanallah, itu berdiri lama, loh kok nggak sakit lagi? Baru 5 menit gemetaran kakinya. Kan biasanya kaki kan sumber di sini ya, Bu. Kalau sudah kena lumbar sekian-sekian di sini, mesti ke kaki. Nah, dan di sini biasanya sihir santet itu paling banyak di sini. Kalau udah kena di sini kemana? Ke ginjal. Lari kemana lagi? Ke saraf ke sini. Kalau udah kena di sini, otomatis kakinya nggak enak. Secara kedokteran. Dan nanti lari ke, saya lihat di bokong sini. Kalau ain, setelah kita telusuri banyak di bokong sini. Maka ibu-ibu rajin rukyahnya tepuk di sini, pinggang pukul. Jangan sampai jinnya di sini. Dan itu yang menyebabkan kalau bapak-bapak seringkali di sini. Untuk apa kalau bapak-bapak? Agar hasratnya kurang ke istri. Melihat istri kayak kesel, kecewa. Tapi anehnya kalau melihat selain istri seperti bidadari yang turun dari kayangan gitu. Nah, biasanya di sini. Nah, di sini. Nah.
Begitu juga ain. Mohon ibu-ibu sabar menepuk di daerah sini. Nah, selanjutnya kaitan dengan segah di sini, maksud saya bahwa sumber penyakit dari diri kita sendiri, tapi Allah Maha baik sebenarnya. Allah memberikan jalan keluar terbaik buat hamba-hambanya, sekalipun hambanya mungkin pelit, mungkin hambanya yang gimana-gimana berbuat dosa, melakukan hal-hal tertentu menimbulkan penyakit. Nah, karena memang semua penyakit itu adalah Allah yang menyembuhkan. Selihai apapun dokter, ustadz, penterapis, kalau Allah belum bisa menyembuhkan, maka tidak akan sembuh. Kenapa? Karena Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Allah katakan, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Berarti semua penyakit kita Allah yang menyembuhkan. Makanya salah satu Allah turunkan ibadah yang sangat ajaib bisa menyembuhkan penyakit adalah sedekah. Nah, coba semuliakan hadis yang saya sampaikan tadi. Nabi SAW mengatakan, tadawu maradakum bisadaqah, obatilah orang sakit enten sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hanya saja hadis ini semua riwayatnya adalah hasan, lainnya dhaif. Kaitan dengan berobat dengan sedekah itu hadisnya semua dhaif. Cuman karena banyak syawahidnya, banyak penguatnya, maka derajatnya menurut Al-Albani derajatnya hasan. Bukan Husain, Bu. Hasan derajatnya. Ya, ini disebutkan dalam kitab Sahihul Jami dan juga dalam kitab Sahih At-Targhib. Jadi hadis ini bisa dijadikan hujjah. Ada beberapa jamaah yang membantah ke saya, Ustadz, hadis itu dhaif. Iya, riwayatnya aslinya itu dhaif. Tapi menurut Syekh Albani, setelah melihat riwayatnya, dikumpulkan riwayatnya banyak, sehingga dinilai oleh para ahli hadis, diangkat derajatnya menjadi hasan. Sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah, dalil untuk beramal. Nah, kemudian kita lihat dari keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menyebutkan fa inna lis-shadaqah ta'tsiran 'ajiban. Kata beliau, sedekah itu memiliki khasiat. Itu lihat Bu ya, kata Ibnu Qayyim, sedekah itu memiliki khasiat yang sangat dahsyat, yaitu ta'tsiran ajiban, memiliki dampak yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa manfaatnya, kata Ibnu Qayyim. Di antaranya kata beliau, fi daf'i anwa'il bala, yang di antaranya adalah akan menolak segala bala, bencana, berbagai macam bala. Bala di sini termasuk penyakit, Bu. Wabah, virus, penyakit apapun itu bala. Itu dijelaskan oleh Imam Qayyim. Bahkan sekalipun itu dari orang ahli maksiat, kata beliau, sekalipun sedekah itu dikeluarkan oleh ahli maksiat, entahkah dia hobinya maksiat, entahkah dia rentenir, apakah dia makan riba, entahkah dia penzina, entahkah dia ahlul bidah atau apa, namun ketika dia sedekah, maka sangat ajaib. Ya, sekalipun dia sedekah. Dan bahkan dia pun zalim. Kata beliau, ya sekalipun dia
dolim. Walau kanat min fajir, sekalipun dia seorang fajir, ahli maksiat, ya. Au zalim, ataupun dia zalim. Terus menzalimi orang. Makanya sekalipun dia zalim ini, ketika dia sedekah sangat berpengaruh. Sangat merubah keadaan. Nah, ada sebagian orang, ada cerita terbaru, ada salah seorang ibu ini suka rentenir, Masya Allah. Tapi ibadahnya rajin sih. Nah, qadarullah, ibu ini meninggal dalam kondisi senyum dan pada hari Jumat. Karena Nabi SAW mengatakan, ma min muslim yamutu fi yaumi wailatul jum'ah illa waqallahu min adzabil qubur. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari atau malam Jumat kecuali Allah bebaskan dari adab kubur. Kata Syekh Albani, tanda-tanda husnul khotimah seseorang itu adalah meninggal pada hari atau malam Jumat. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Tapi ibu ini suka rentenir tadi. Nah, setelah ditelusuri oleh keluarga tadi, memang ibu ini suka sedekah dia. Baik sama orang, suka memberi, suka apa. Masya Allah. Nah, jemaah semuliakan, bisa menolak hal yang buruk, bala bencana itu dengan sedekah. Mohon ibu sekalian, ya mumpung kita masih sehat, ada harta, keluarkan harta tadi untuk sedekah. Apalagi buat untuk kajian seperti ini, ketika keluarkan sedekah, entahkah beli medianya dan lain, sekian orang yang melihat di YouTube contohnya, dia akan mendapatkan manfaat. Sedekah yang kita keluarkan pun akan mengalir, kan gitu. Entah ke masjid, entah siapapun yang berhak untuk bisa nerima tadi, insya Allah sangat berpengaruh. Nah, cuma sekali muliakan, itu kata Ibnu Qayyim, sekalipun dia zalim maupun orang kafir, kata beliau. Sekalipun orang kafir sedekah tetap berpengaruh. Masya Allah. Nah, lewat sedekah itu, kata Ibnu Qayyim, Allah akan mengangkat bala, mengangkat bencana atau musibah yang seharusnya dia kena penyakit, Allah angkat penyakitnya. Yang seharusnya dia jalan ditabrak sama nyamuk, dia sakit, nyamuk, maksudnya motor tak apa. Gara-gara dia sedekah, enggak jadi dia. Subhanallah. Itu keajaiban sedekah. Nah, jangan semuliakan, ini pun tidak melihat, memandang apakah dia ulama atau ustadz atau orang awam atau dia orang yang biasa, tetap sangat berpengaruh, kata Ibnu Qayyim. Ya, jadi jangan semuliakan, barangkali ada sebagian orang yang kita lihat seolah-olah ahli neraka, tapi orang ini tetap ibadah dia, hanya saja dia nggak terlihat baik di masyarakat, tapi hobi sedekah dia, tapi diam-diam dia. Kita nggak tahu dia sedekah, tetapi dia hobi sedekah diam-diam. Karena memang orang yang sedekah sunnah diam-diam, ternyata pahalanya lebih banyak daripada secara terang-terangan. Kan ada orang yang sedekah diam-diam kan? Ada. Ternyata pahalanya 70 kali lipat. Dia sembunyi-sembunyi. Kata Ibnu Abbas, kalau sedekah terlihat orang, memang dapat pahala dia. Nah, tapi tidak boleh kita menuduh orang sedekah, contohnya di syuting sedekahnya gitu ya. Kan ada di konten-konten kan, banyak kan berbagi dengan konten tadi, pernah lihat nggak Bu? Nah, dia tetap di syuting. Nah, kita lihat apakah dia itu dapat pahala atau enggak, tergantung dari niat. Kan niat di situ. Kalau dia bikin konten sedekah, tapi niat yang karena Allah ikhlas, tetapi dengan upload sehingga niatnya agak dicontohi orang. Nah,
orang terpanggil gara-gara dia bikin konten, sedekahnya dia, dan orang ngikutin, berpahalakah dia? Berpahala, mengalir terus. Ya mengalir terus. Nah, walaupun saya lihat ada seseorang, jangan hilangkan pahalamu dengan selfie. Contoh kita umroh, haji, selfie di Ka'bah gitu. Nah, kata sebagian ustadz, ini menghilangkan amal. Menurut saya, belum tentu. Kalau niatnya ria, tentu amalnya hilang. Tapi kalau dia bikin konten, selfie, dia upload, dia sedang umroh, sedang apa. Tapi niatnya agar saudara saya yang lain terpanggil hatinya bisa umroh. Dapat pahala enggak? Pahala. Berarti tergantung niat. Nah, cuma semuliakan ibadah yang bersifat sunnah itu memang afdolnya disembunyikan. Tetapi saya bikin konten agar yang lain terpanggil. Kan betapa banyak saudara-saudara kita yang susah sedekah, tapi melihat konten-konten, lihat TikTok, lihat IG, sedekah terpanggil hatinya. Tekan panggil hatinya. Bukankah seseorang itu dicontohi dulu baru apa? Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna hasanah. Siapa yang mencontohi perbuatan baik. Dicatat di sini. Perbuatan baik di sini perbuatan yang jelas dalilnya. Contoh sedekah, dia contohin sedekah itu. Oh, cara gini sedekah, dia berbagi walaupun bikin konten. Nah, ketika orang lain ngikut, maka pahalanya sama dengan yang itu, yang contohin tadi. Nah, jadi tidak bisa kita memvonis di pukul rata seorang mencari ketenaran atau pingin dipuji. Ya nggak bisa kayak gitu. Jadi hargailah saudara kita yang ketika sedekah disuting oleh temannya, ya nggak masalah. Selama niatnya benar, niatnya karena Allah. Tapi niatnya juga, biar saya memberikan sedekah seperti ini, yang lainnya terpanggil hatinya untuk sedekah. Ya enggak, Bu? Nah, berarti kembali ke niat. Yang saya lihat, pernah saya komen ada seorang kaya, saya lihat orang Pondok Indah. Dia suka berbagi, saya lihat orang kaya raya. Ya. Nah, ada sebagian komen di situ, amal itu tidak harus dipamer katanya. Akhirnya saya komen itu, ya selama niatnya ingin contoh orang lain, maka hal itu diperbolehkan. Nah, saya lihat ada yang support, ada berapa, mungkin 1000-an kali. Saya lihat, oh ya, yang like, yang mendukung itu. Dalam arti jemaah semuliakan, tidak selalu orang yang sedekah terang-terangan, sedekah yang lewat konten tadi, niatnya ingin dilihat orang baik, tidak. Saya yakin ada niat dia untuk memberikan contoh. Ya Bu ya, biar saudara yang lain bisa mengikutinya. Boleh nggak? Boleh. Kan gitu. Andaikan 1000 orang yang mengikuti, mencontohi sedekah tadi, kan sedekah kan jelas dalilnya. Kan dia tidak mengada-ngada. Kan dia tidak mengada-ngada. Dia melaksanakan amal ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Nabi SAW, kemudian lakukan, kemudian diikuti orang gara-gara konten dia. Bukankah itu dakwah juga? Bukankah dia dapat pahala juga? Ya Bu ya, tetap dia berpahala, insya Allah. Nah, jemaah sekalian muliakan, itu terkait dengan sedekah. Kemudian disebutkan terkait dengan beberapa keterangan para ulama bahwa ada bencana-bencana tertentu maka bisa dihalau dengan sedekah. Nah, perhatikan contoh hadis Nabi SAW. Nabi SAW di saat terjadi gerhana, baik bulan ataupun gerhana matahari, apa yang disuruh Nabi? Di antaranya sedekah. Kita lihat dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, kalau kalian melihat dzalika itu adalah gerhana, fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Maka tidak ada ibadah yang paling istimewa di saat gerhana bulan atau matahari kecuali mengamalkan sunnah.
Satu, fadullah, berdoalah kepada Allah. Kemudian wakabbiru, bertakbirah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian wasallu, salatlah. Kemudian watasaddaqu, dan sedekahlah. Nah, berarti menunjukkan salah satu yang bisa memperbaiki keadaan bencana, musibah, atau satu yang tidak baik, muncul hal yang tidak baik, maka lakukan dengan sedekah. Gitu. Nah, sehingga Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ini salah seorang ulama hadis, rahimallahu ta'ala, beliau menjelaskan, wa fil hadis dalilun ala istihbabis sedekah. Hadis ini dalilnya dianjurkan bersedekah. Dianjurkan bersedekah ketika suasana yang sangat menakutkan, ketika suasana yang mengkhawatirkan, maka untuk menolak bala bencana yang akan terjadi, maka sedekah itu. Kan ini jelas dalil, hadisnya Sahih Bukhari. Maka ulama hadis menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwa anjuran bersedekah untuk menolak bala. Makanya sedekah itu bisa penolak bala. Bencana yang harus terjadi, yang seharusnya turun gara-gara rakyatnya sedekah, jadi terhalau. Masya Allah. Dan begitu juga Allah akan murka kepada seorang hamba, mungkin karena dia kufur, mungkin karena dia ahli maksiat, tetapi dengan sedekah Allah menarik kemarahannya. Maksudnya dipadamkan dengan sedekah itu atas kemurkaan Allah. Bayang ketika Allah murka gimana, Bu? Murka suami aja nggak enak, murka teman aja nggak enak, apalagi Allah yang menciptakan kita murka. Nah, gimana caranya untuk memadamkan kemurkaan Allah? Maka disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yaitu kata Nabi SAW, inna sadaqah, sesungguhnya sedekah itu dapat meredam kemurkaan Allah, kemurkaan Tuhanmu, dan mencegah kematian yang buruk, kematian yang mengenaskan. Ternyata tidak ada yang amalan yang sangat menolong kita dalam hal-hal tertentu kecuali sedekah. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya sedekah itu dapat meredam kemurkaan Allah, meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wadadfa'u maytusu, dan menghalau, mencegah kematian yang sangat buruk. Ada nggak sebagian orang yang mati dalam keburukan, mati yang buruk? Ada. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh yang tadi Imam Muslim tadi, dan sekarang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sahih Jami. Dan hadis ini sebagian ulama mengatakan derajatnya hasan. Ada sebagian mengatakan ini sahih. Nah, jemaah semulia kan? Selanjutnya, ada sebagian seseorang yang rajin berdoa, tapi doanya terkadang terhalau, doanya tidak dijabah. Kata Ibnu Qayyim, salah satu cara agar doa itu tembus ke langit adalah awali dengan sedekah. Awali dengan sedekah. Itu di saat-saat kita butuh Allah, kita butuh sesuatu yang kita hajat, itu kita inginkan, ternyata doa kita
mungkin belum dijabah. Untuk pakai jalan tol, doa kita mustajab, kata para ulama adalah lakukan dengan sedekah. Dia mengambil hadis sahih, terjadi kisah ada 3 orang yang, maksud saya ada seseorang yang masuk gua, kemudian dihalau oleh batu tersebut, dan dia mengandalkan suatu amal soleh sedekah pada saat itu. Ayah kegeser batu yang menghalau dia agar keluar dari gua itu. Nah, kata para ulama, alangkah mulianya seseorang sedekah itu sehingga menimbulkan kebaikan-kebaikan buat dia. Sekalipun tadi ketika ruwet, entahkah rizkinya susah, entahkah pikirannya kacau, entah persoalannya dari masalah-masalah, maka ibu sekalian coba lakukan sedekah. Ya, tapi sedekahnya tidak harus ke saya, Bu. Karena ada sebagian orang memang pembahasan sedekah, tapi sedekah kalau bisa ke saya. Nanti ibu kalungnya ke sini aja. Nah, itu namanya modus. Itu modus. Itu modus. Masa kalung emas 1 tas saya bawa gitu. Nah, saya berhak nggak dapat sedekah? Belum tentu kan. Tapi ada sebagian, ada ustadz tadi, saya distribusi namanya. Nah, ini boleh pembahasan sedekah motivasi tadi, tapi tidak harus ke saya ngomong kan. Entahkah ibu sedekah itu, contoh yang sekarang, kaitan dengan kelangsungan kajian, sedekah untuk kaitan kelangsungan tadi, untuk dakwah. Nah, itu kayak sedekah. Atau ibu mungkin punya adik yang kurang mampu, sedekah. Atau mungkin punya om, tante, dan itu sedekah. Atau masjid dekat rumah, kan sedekah banyak jalan. Kan tidak harus ke ustadz. Walaupun ustadz tadi punya pesantren, kan gak mesti. Kan gitu. Nah, jangan semuliakan. Jadi, ya jangan sampai kita memanfaatkan dalil untuk agar saya jadi kaya, nggak perlu. Ya, ini maaf saya tidak menyinggung siapapun. Ini bagi motivasi buat diri saya biar saya tetap beramal soleh yang terbaik, di antaranya sedekah tuh. Nah, jangan semuliakan. Begitu juga kalaupun ibu-ibu melihat masjid tertentu lagi bangun, nggak perlu melihat ini masjidnya ahli sunnah atau tidak. Ya, semua masjid Allah. Adapun yang di sini yang ibadahkan mereka, tapi ada sebagian yang ahli sunnah yang sholat di situ, kan gitu. Ketika lihat lagi pembangunan, walaupun 2000, 3000 bermanfaat, Bu. Dikasihlah di situ, ditaruh di celengannya apa. Setiap mampir ke masjid mana, naruh. Ketika ada sesuatu yang butuh bantuan, dikasih, kan gitu. Nah, biasakan tadi, biarkan sedekah. Nah, soalnya terkadang alasan kita, oh nanti masjidnya di sini nggak sunnah, nanti kapan kita ngeluarin sedekah, kan gitu. Sementara yang sholat di situ kan banyak, tidak harus segelintir orang yang tadi, kan banyak juga yang mampir sholat di situ, yang ahli sunnah, yang apa kan gitu, tetap bermanfaat. Nah, jemaah semuliakan, pun juga kalau sekiranya sedekah, sebaiknya sedekah yang harta yang kita cintai dan yang baik. Karena ada sebagian orang yang sedekah itu pilih yang yang sudah usang, yang gak kepake. Nah, karena Allah akan menerima sesuatu yang baik. Kita keluarkan sedekah itu harta yang terbaik. Nabi SAW mengatakan, Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima amalan kecuali yang baik. Berusaha ibu sekalian sedekah sumber harta yang baik. Ya, kan terkadang ada yang bikin konten apa benar atau enggak. Dia ngeluar niatnya 1000, ternyata yang keluar adalah 100. Ketika suruh masukin dikiranya uang orang belakang, ternyata uang dia yang jatuh. Itu nyesalnya setinggi langit kan gitu. Ya, jangan semuliakan, ya jangan sampai kita nyesel apa yang kita keluarkan. Kemudian jangan semuliakan,
ada beberapa poin dijelaskan oleh Nabi SAW terkait dengan masalah keajaiban sedekah itu. Artinya diantaranya bisa menyembuhkan penyakit. Nah, Ibnu Abi Al-Ja'ad beliau mengatakan, nah, sedekah itu bisa menghindarkan dari 70 pintu keburukan. Masya Allah. Ibnu Abi Al-Ja'ad berkata, sedekah itu bisa menghindarkan diri kita, ibu keluarga, dari 70 pintu keburukan. Nah, itu bagus bikin status, Bu. Artinya dengan status itu orang baca, oh ya, terpanggil hatinya, walaupun mungkin belum, nanti kan gitu. Kemudian berdasarkan hadis tadi, Bu, yang saya bacakan tadi, inna sadaqah la tudfi'u ghadabur rabb. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Allah, amarah Tuhan kita, Allah, wa tadfa'u an maytasu, dan juga bisa menghindarkan dari kematian buruk. Yang saya maksud hadis yang saya bacakan tadi adalah kata Ibnu Al-Arabi, yang dimaksud dengan menghindari kematian buruk di sini adalah yaitu kematian saat melakukan maksiat. Nah, ada sebagian orang yang meninggal dalam keadaan maksiat, dia rajin sholat ibadah, rajin ke majelis taklim, tetapi dia meninggal dalam kondisi maksiat. Tapi dengan sedekah, kata beliau, akan menghalau kematian yang buruk. Kematian buruk adalah kematian dalam kondisi maksiat. Masya Allah. Waliyadzubillah. Semoga kita dihindarkan dari itu. Ya. Syekh Mubarak, bukan saya, Bu, ya. Saya bukan Syekh. Syekh Mubarak di sini adalah Mubarak Furi, yang penulis buku tentang Sirah Nabawiyah. Ini dari India, nggak salah. Ulama-ulama hadis banyak dari India juga. Ya. Dari hadis tadi, kata beliau, secara tekstual hadis tadi, maksud kematian buruk adalah kematian yang diminta Rasulullah SAW agar beliau berlindung dari hal tersebut. Seperti kematian disebabkan kan reruntuhan. Ya, kematian kan reruntuhan, ya. Walaupun orang mukmin ketika ditimpa runtuhan, kalau meninggal insya Allah mati syahid. Ya. Ada juga kayak gitu. Ada yang meninggal keadaan jatuh, tabrakan, tenggelam, kebakaran, atau meninggal tergoda oleh setan. Itu yang dimaksud hal tadi. Ya, ini kematian buruk. Cuman ada keutamaan tersendiri kalau hal-hal tadi, seperti Mubarak Furi mengatakan, bukan Husain Mubarak Furi, Syekh Mubarak Furi, Bu, bahwa yang dimaksud itu adalah meninggal agar tidak ditimpa penyakit yang mengenaskan itu, yang buruk. Tetapi kalaupun ada seseorang yang meninggal jatuh di pesawat, tenggelam, runtuhan, kata Syekh Albani, ini bagian daripada mati syahid. Cuman saya lebih cenderung perkataan dari Ibnu Al-Arabi Al-Malaki.
Beliau mengatakan yang dimaksud dengan kematian buruk itu adalah kematian yang ketika kita melakukan maksiat. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari itu. Saya ratusan ketemu dengan nenek-nenek gitu ya. Bukan nenek, tapi nenek-nenek. Usia 70 kan nenek-nenek. Anaknya bilang, Ustadz, kenapa ya ibu saya ini rajin sholat ibadah? Cuman saya tanya, sering ke majelis taklim ya? Oh enggak. Ibadahnya rajin. Sering sedekah enggak? Enggak, kurang. Oh. Tapi ibu ini teriaknya setiap hari, siang malam. Setiap hari. Cukup bertahun-tahun itu disiksa seperti itu. Maka jemaah semuliakan, ada sebagian orang yang seperti itu. Itu baiknya Allah, dia orang kan sholat, tapi disiksa mungkin teriak-teriak kah, kesakitan, padahal nggak ada sakit apa-apa. Tapi orang mukmin ketika terasa seperti itu, cara Allah menggugurkan dosa-dosanya agar sampai ketemu Allah nggak ada dosa. Walaupun ini adalah ujian dari Allah juga, kan gitu. Itu baiknya Allah kepada orang mukmin. Nah, ada sebagian orang yang tadi sederhana, ibadah sederhana, ikut majelis taklim, tapi hobi sedekah. Tapi di saat dia meninggal dalam kondisi Masya Allah, senyum, baik, dan kalau meninggal dalam keadaan benar-benar baik. Nah, maka salah satu mencegah kematian buruk itu adalah memperbanyak sedekah, Ibu. Ya, itu Ibu ya. Makanya sediakan entahkah ditukar uang 5.000, 10.000, udah suka berbagi. Itu bermanfaat sekali. Ya, entahkah dilihat orang tidak, terserah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cuma semuliakan di buku ini saya lihat banyak keutamaan-keutamaannya ketika seseorang bersedekah. Tetapi hal ini kita bacakan poin-poin tadi bahwa sedekah itu sangat membantu proses kesembuhan. Ada salah seorang anak, ini kisah nyata Bu ya. Qadarullah anak ini baru kerja bulan pertama, dapat gaji. Masya Allah. Bapaknya lumpuh 2 tahun nggak bisa jalan. Masya Allah. Setelah pulang dari kantor dapat gaji, seneng dia. Qadarullah di pinggir jalan itu ada orang butuh, dia kasih tadi sedekah, ingat bapaknya sedang sakit. Saya niatkan karena Allah sedekah barangkali akan berpengaruh ke bapak, dia ingat bapaknya. Masya Allah. Pas pulang ke rumah, Assalamualaikum, Wassalam. Loh, Waalaikumsalam, kata bapaknya, tiba-tiba buka pintu bapaknya. Loh, kok bisa bapaknya langsung jalan? Tadi lumpuh. Ingat, subhanallah, maha benar Allah. Apa yang disampaikan oleh hadis tadi, yang kita baca tadi. Kan tadi kan mau menuju pulang dari kantor, dapat gaji pertama lagi. Dia sedekah tadi, subhanallah. Sedekahnya ya hampir semuanya. Masya Allah. Nah, dia ingat bapaknya sakit. Ya. Nah, subhanallah, qadarullah seketika bapaknya sembuh. Masya Allah. Ibu sekalian, ada sebagian ingin sedekah. Ya. Orang tua aku sakit, suamiku sakit, sedekah. Kok belum sembuh? Coba semuliakan, Allah tetap memberikan pengaruh baik. Sekalipun enggak langsung pada hari itu. Entahkah besok, atau memang dengan cara yang seharusnya mati dalam keadaan buruk, mungkin Allah samakan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita nggak tahu dari sisi mananya. Ada yang selamatkan karena kematian buruk, ada yang selamatkan dari bencana, musibah, dari hal lain. Maka tidak pernah kebaikan sedekah itu disia-siakan oleh Allah. Tidak pernah sia-sia. Ya, itu jemaah semuliakan, mohon
dari hari ini dan seterusnya berusaha untuk bisa memperbanyak sedekah itu. Ini saya lihat di buku ini mengkisahkan beberapa ulama sahabat yang gemar sedekah itu. Baik Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga Ibnu Umar dan lain-lain sebagainya, mereka sangat gemar untuk bersedekah. Apalagi saya lihat orang Arab itu kalau sedekah itu Masya Allah, nggak tanggung-tanggung gitu. Makanya jemaah banyak masjid yang dibangun itu atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kemarin saya ke Kalimantan, ada jemaah. Boleh nggak saya atas nama bapak saya, dia sedang bangun masjid besar, atas nama bapak saya? Boleh. Masya Allah, dia uang pribadi, bayangkan. Kalau nanti masih muda, tapi udah kaya raya, Masya Allah. Umurnya di bawah saya lagi. Berarti saya masih muda. Ya, Masya Allah. Nah, makanya cuma semuliakan, ada orang-orang tertentu yang hobi sekali dia sedekah, bahkan bangun masjid atau bank ini dan itu luar biasa. Kemarin saya ke Bogor, saya jenguk lihat ada seseorang, Ustadz tolong pegang ini pesantren, terasa untuk kalau apa, lagi sedang bangun masjid besar. Saya lihat, saya disuruh kelola untuk pesantren tahfidzul Quran. Itu salah satu orang Arab. Itu subhanallah, itu dari uang pribadi itu. Nah, lagi dibangun lagi, ada pesantren yang gratis, uang pribadi juga tuh, Masya Allah ya. Nah, cuma semuliakan, nah kita seharusnya iri orang seperti itu. Ini iri yang diperbolehkan. Iri yang diperbolehkan adalah orang itu giat cari harta, tapi hartanya untuk sedekah untuk jalan Allah. Masya Allah. Ya saya juga iri lah. Kok bisa beliau banting tulang cari rizki, tapi sebagian 50% rizki itu untuk bangun masjid, bangun pesantren, bangun dakwah tadi. Luar biasa. Ya, jemaah semuliakan, ya mudah-mudahan kita juga bisa terpanggil hati kita untuk bisa banyak sedekah. Insya Allah kebaikan sangat luar biasa, Ibu. Ya, terutama obatilah penyakit kita dengan sedekah. Ya, tapi tetap niatnya karena Allah ya Bu. Baik, mungkin itu saja yang perlu kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang maaf. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kisah nyata ya Ustadz. Saya punya saudara Ustadz. Itu mungkin apa enggak, makanya saya tanyain ke Ustadz. Kalau ada orang yang disihir gitu ya Ustadz ya, terus karena orang itu tauhidnya kuat gitu, mungkin bisa enggak Ustadz itu kena ke keluarganya yang lain. Mungkin waktu itu kena ke ibunya, tapi kayaknya kalau kita pelajarin itu yang mau disengaja itu ke anaknya, tapi yang sakit lama ibunya. Istilahnya kayaknya kalau diutarakan kayak cinta ditolak dukun bertindak gitu Ustadz. Dia tidak menikah? Maksudnya ada orang yang suka sama dia, cuman karena dia itu anak perempuannya ini nolak gitu, jadi yang cowoknya itu pengen nyihir ke anaknya itu, tapi akhirnya yang kena ibunya gitu. Ada kemungkinan nggak Ustadz itu? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkinkah menyihir ke anaknya, tapi menimpa ke ibunya atau ke orang di sekitarnya? Jawabannya iya. Nah, seorang suami disantet. Terkadang karena beliau sering keluar, sering ibadah ke masjid, terkadang beliau kena, tapi nggak terlalu, tapi kena ke istrinya. Makanya ketika suami kena santet,
kemungkinan besar keimbas ke istri, dan kemungkinan anak dan cucu. Kalau tinggal serumah. Kalau anaknya keluar rumah, kemungkinan enggak. Gitu. Selama masih satu rumah, biasanya kena semua. Bahkan pembantu yang nemenin di rumah kena juga. Ini yang terbaru minggu ini banyak yang saya tangani itu, satu rumah kena semua. Bahkan pembantu kena. Jadi ketika anaknya, ya, kena ke ibunya, ya mungkin sering marah-marah. Tapi dia kan contoh masih gadis. Mungkin cinta ditolak, dukun bertimba sangat mungkin. Nah, dia masih muda, dia masih minta kerja lebih enak sering keluar. Kalau ibunya di rumah, bisakah kena di rumah? Bisa. Apalagi dia sihir itu taruh di depan rumah. Biasanya taruh di depan rumah itu entahkah biasanya mereka pakai air garam, air beras, atau tanah kuburan, atau tanah pasir. Qadarullah, saya kemarin beberapa waktu lalu saya pulang ke Bima, silaturahmi ke ibu saya, terindikasi ibu tuh kena santet. Nah, iseng saya video call sama seseorang yang qadarullah, ya itu pasien, video call. Dia tiba-tiba, loh Pak Ustadz, kayaknya ada yang naruh sesuatu tuh. Saya tanya, tanah kuburan atau apa? Bukan tanah kuburan, itu pasir laut kayaknya. Pasir laut, kalau tanah kuburan tujuan untuk mematikan. Tapi kalau pasir laut itu biasanya untuk melumpuhkan, untuk sakit-sakitan. Biasanya kalau tanah pasir laut. Nah itu yang dimanfaatkan. Akhirnya kita lakukan ruqyah lah. Nah cuma semulia kan, cuma saya lihat seharusnya ibu kan lumpuh dari dulu sebenarnya saya lihat santet. Kalau saya lihat, ya bukan banggakan ya, ibu ini saya lihat suka berbagi tadi. Enggak tahu, saya lihat ibu itu luar biasa dia. Dapat panen mesti dibagi. Dapat uang dari anaknya bagi gitu aja. Masya Allah itu. Jadi ya masih sekalipun agak kena di kaki itu, tetapi tetap masih bisa jalan berkilo-kilo. Usianya 71 tuh. Masih ke sawah, ke gunung, kemana gitu. Jadi cuma semuliakan, saya lihat kena nggak kena, tapi dengan kekuatan sedekah itu Allah menghalau. Makanya tadi pertanyaan ibu, mungkin nggak disantet anaknya kena ke ibunya. Nah bisa niatnya engkau ibunya juga, mungkin dia menolak saya gara-gara ibunya, kan bisa. Kan gitu, maka ibunya kena, dia juga bisa kena, kan gitu. Apalagi ditaruh di rumah, kena semua biasanya. Nah, kalau sekiranya kiriman dari jauh lewat boneka, dulu pernah saya jelaskan di sini, lewat foto atau boneka, dia melumpuhkan hasrat dia biar tidak menikah, sangat. Biasanya di sini Bu, dihantam, diikat di pinggang, kemudian di wajah, kemudian di dada sini Bu ya. Kemudian daerah selangkangan. Untuk apa? Kalau laki-laki melihat dia baru sebentar seneng, berganti jam, kok jelek? Atau pertemuan pertama cantik, pas pulang ke rumah ada setan ganggu dia. Padahal katanya cantik, kok kayak nenek-nenek gitu. Bisa berubah wajahnya. Itu santet. Bisa enggak yang bersangkutan itu santet, tapi tauhidnya, ibadahnya enggak kena? Bisa. Apa manfaatnya sedekah? Apa manfaatnya ibadah sehari-hari? Makanya kenapa kita harus berbuat baik, sedekah yang banyak, ikut taklim seperti ini kebaikan kembali pada diri kita, biar jiwa kita tenang, bahagia, biar menghalau segala keburukan. Gitu. Jadi kebaikan yang kita lakukan hari ini dan seterusnya, itu cara untuk bisa menghalau sihir santet dan keburukan. Ya, nggak akan Bu? Ya, coba perhatikan ibu-ibu, ibu yang rajin ke majelis taklim dengan tidak, berbeda auranya. Berbeda. Ketenangannya, kebahagiaannya akan berbeda. Ya, nggak akan sama, apalagi orang yang rajin ke majelis ilmu. Itu pasti Allah tinggikan derajatnya, ibadahnya ibu-ibu ke majelis taklim, kata Ibnu Abbas, yaitu
700 derajat. Sementara 2 derajat itu sejauh perjalanan 500 tahun. Bedanya ibu-ibu yang soleha nggak ngaji dengan ibu soleha yang ngaji. Beda. Ibu-ibu jalan kaki ke sini naik mobil, motor, itu dihitung oleh Allah keberkahannya. Masya Allah. Makanya nggak akan sama. Beda nggak lewat online? Beda juga. Tetap offline jauh lebih berkah, lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan yang online. Ya, tetap online juga berpahala juga. Cuman online kan ujiannya banyak. Kan nggak ada yang lihat main HP terkadang apa kan gitu di rumah. Baik, itu ya Bu, sangat mungkin. Ada yang lain mungkin silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang meninggal hari Jumat itu Ustadz, batas jamnya itu maghrib atau jam 12 malam yang dikatakan meninggal hari Jumat. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Jamnya, hitungan hari, misalnya Jumat, itu mulai dari hari Kamis mau maghrib. Pas maghrib itu berarti masuk hari malam Jumat. Gitu ya Bu, bukan tengah malam. Itu menurut Masehi. Kalau menurut kalender Islam, hitungan contoh Jumat itu adalah bukan hari Kamis, ini hari Kamis nih. Nah, maghrib, ketika adzan maghrib, nah sudah masuk Jumat. Masuk malam Jumat. Ya. Nah, bukan Kamis malam, bukan. Malam Jumat. Orang bilang kan Kamis malam. Kamis malam. Yang benar adalah malam Jumat. Ya. Maaf Ustadz. Jadi hari Jumat nih Ustadz, batasnya maghrib gitu Ustadz. Iya, maghrib. Oh iya. Hitungannya dalam Islam itu adalah maghrib, bukan jam 12 malam. Iya, iya. Makasih Ustadz. Ya? Kan. Iya, habis asar. Pokoknya maghrib. Maghrib itu. Iya, maghrib. Asar masih Kamis. Hitungan masih hari Kamis. Ya. Mungkin ada tambahan lagi, Bu? Ya? Ya, sama. Sama, itu tetap berpahala. Sama dakwah juga. Kita nggak bisa dakwah ceramah, tapi dengan share ilmu, broadcast yang ini, entah ada ceramah ustadz, ini dan itu, kita bagi, itu bagian daripada dakwah. Itu juga bagian dari sedekah. Bagian daripada pahala. Makanya rajin-rajin lah tadi. Nggak masalah, atau sok suci lo, ya udah biarin aja. Kan ada kan, ya ustazah maafnya ya udah nggak apa-apa, amin kata aja kata. Pokoknya adapun komen orang yang gimana tuh ya nggak mesti ya, nggak perlu marah, nggak perlu peduli. Yang penting saya ya kalau bukan, sekalipun saya bukan ustazah, tapi tetap saya peduli dengan agama saya. Kan gitu. Sekali pun saya nggak bisa ceramah, tapi dengan adanya video ustadz, video pendeknya atau ada tulisan-tulisan pendek, ibu ambil tadi di entahkah di status tak apa, tetap itu bagian pada dakwah, bagian berkebaikan, bagian pada sedekah. Ya, barakallahu fikum. Atau cukup ya Bu? Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga hari-hari kita bahagia. Maka mohon kita awali. Ya, perbanyak sedekah tadi. Ya, sedekah juga nggak boleh dipaksain, Bu. Sedekah itu karena Allah. Niat dari hati. Nggak bisa, kalau saya bilang ibu sekarang, ibu agar sedekah itu bermanfaat, bermanfaat, sekarang kumpulin kiwangnya, kalungnya, nah itu nggak mesti begitu. Saya lihat ada orang yang udah tanya ke Ustadz ini, Ustadz saya pingin kaya. Ya udah, mobil mau jual, nanti Allah ganti. Nah, hitung-hitungan dia. Sampai sekarang ngontrak dia. Rumah berapa di nah, ini dapat pahala nggak? Enggak. Karena niatnya tadi untuk apa? Untuk kaya. Itu banyak ceramah-ceramah ustadz itu
banyak yang kecewa, pada akhirnya dia ya tadi dia musuhi ustadz itu. Ya makanya nggak mesti ikutin hal-hal yang seperti itu. Iya Bu ya. Nah, misalnya sekarang ibu-ibu silakan kumpulin emasnya biar ini ibu terpanggil. Nah, nggak mesti. Nanti di rumah aja lah sedekahnya atau di mana. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.